Jemaat kekasih Tuhan Yesus, dalam ibadah ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6 atau Minggu Palmarum, di mana kita memperingati peristiwa masuknya Tuhan Yesus ke kota Yerusalem yang disambut dengan melambaikan daun palem. Untuk itu, di dalam ibadah Palmarum ini kami mengajak jemaat untuk sungguh-sungguh menyambut Tuhan Yesus dengan segenap hati. Walau kita harus ibadah dari rumah kita masing-masing, karena Tuhan Yesuslah sumber kehidupan, kemenangan, serta pengharapan kita. Maka jemaat kami undang bangkit berdiri, seraya kita memuji Tuhan dari KJ 4 ayat 5 dan 6. Hai mari sembah. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita memasuki ibadah kali ini, mari kita siapkan hati kita dan biarlah di dalam hati kita mengucap yang demikian. Ibadah minggu saat ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ibadah pada hari ini kami dasari oleh firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-43 yang berbunyi demikian. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Bagaimana dalam kehidupan kita? Kita berbuah, apakah kita mau berbuah dengan buah yang baik, atau kita mau berbuah dengan buah yang tidak baik? Tentunya hanya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Mari tema ibadah pada pagi hari ini kita lakukan, kita nyanyikan dari nyanyian Kidung Baru nomor 199, bait yang pertama dan kedua, sudahkah yang terbaik ku berikan. Berapa yang terhilang telah ku cari.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Itu adalah lagu yang barusan kita nyanyikan dari NKB 199 tadi. Semuanya tergantung dari kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan sesuai dengan apa yang kita miliki. Mari Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini tentunya tidak terlepas dari kesalahan. Entah itu kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Marilah kita mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun dalam kehidupan bersama dengan masyarakat. Kita memohon ampun kepada Tuhan yang Maha Kasih dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Mensyukuri atas kebaikan dan kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, tentunya yang tidak pernah hilang dan tidak pernah lepas. Kiranya Tuhan tilik setiap hati kami, Tuhan tahu setiap apa yang kami rasakan. Saat ini Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu, kami memohon pengampunan-Mu atas segala dosa dan pelanggaran kami yang kami lakukan dengan sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami. Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau tahu apa yang ada di dalam pikiran, hati, perasaan kami. Tapi kami mohon Engkau kiranya mau membersihkan semuanya, tubuh, roh, jiwa kami dengan air kehidupan-Mu. Sehingga kami dapat layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengaku dosa kami. Amin. Dasar pengakuan kita, pertobatan kita, didasari dari Kisah Para Rasul 3, ayat yang ke-19, yang berbunyi demikian. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Mari kita menyesali segala kesalahan kita dengan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29. Kita nyanyikan bait yang pertama dan ketiga, Di Muka Tuhan Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ingatlah bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kasih dan Maha Pengampun. Apabila kita mau mengakui segala kesalahan dengan hati tulus, maka Ia akan mengampuni kita. Firman-Nya demikian, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita
dari segala kejahatan. Terambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Dengan kita mengaku segala kesalahan kita mendapatkan pengampunan yang dari Tuhan. Mari kita sambut pengampunan dari Tuhan, berita anugerah yang sudah kita baca tadi. Dari kita memuji dari Kidung Jemaat 353, bait yang pertama dan keempat. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil aku dan kau, lihatlah dia di hati menunggu aku dan kau. Dan mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah. Baiklah Bapak Ibu serta saudara kekasih Tuhan, tiba saatnya pada hari ini kita akan membaca bagian dari firman-Mu. Sebelum kami membaca, terlebih dahulu kami berdoa. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan dan pertolongan Tuhan, dan juga atas hari baik serta kesehatan yang boleh kita terima karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan bagian dari firman-Mu. Mohon Bapa, berkati dan kuasai hati serta pikiran kami. Terlebih Bapa, bagi jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kita semua diberi kemampuan untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah Bapa, firman-Mu itu boleh menjadi terang dan pencerah bagi iman percaya kami. Berkati pula Bapa, Ibu Diaken Yanita Putri yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Berikanlah hikmat marifat yang berasal dari-Mu Bapa, sehingga apa yang disampaikan Bapa seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu serta saudara sekalian, tiba saatnya kita akan membaca bagian dari firman Tuhan. Dan firman yang akan kita baca pada saat ini diambil dari Markus pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai 9. Dengan perikop rencana untuk membunuh Yesus. Adapun bunyi selengkapnya sebagai berikut. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu,
Dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka, bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu." Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Amin. Salam Patunggilan, Jemaat GKJW Tresobo yang terkasih. Minggu hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6 atau disebut juga Minggu Palmarum, di mana mengenang Tuhan Yesus yang memasuki kota Yerusalem. Dalam kacamata liturgis, Minggu Palmarum ini mengajak kita untuk mengarahkan hidup kita kepada karya keselamatan yang berasal dari Tuhan Yesus. Sehingga setiap kita yang menikmati karya keselamatan Tuhan akan mengalami keselamatan di dalam hidup kita. Mengapa kita diarahkan kepada karya keselamatan Tuhan? Apakah dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita mencerminkan orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Dalam bacaan Injil kita hari ini yang dari kitab Markus, kita belajar dan mengerti akan makna keselamatan yang dari Tuhan itu. Bagaimana tidak? Sementara pada saat itu pemimpin agama Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus, tetapi pada saat itu juga Tuhan Yesus mendapatkan penghormatan yang besar dari seorang perempuan yang mengurapi kakinya dengan minyak yang paling mahal di masa itu. Mungkin harganya sekitar 300 dinar ya. Entah itu berapa rupiah kalau dirupiahkan. Dari sini kita bisa melihat penghormatan apa yang Tuhan Yesus terima dari wanita ini. Seorang wanita mengurapi Yesus dengan menuangkan minyak narwastu murni ke atas kepalanya. Mengurapi kepala seorang tamu memang merupakan tanda penghormatan di zaman itu. Nilai itu setara, minyak narwastu itu setara dengan upah seorang pekerja dalam setahun. Kita bisa bayangkan ya, dalam setahun seorang pekerja itu bisa mendapatkan sekitar 200-300 dinar setahunnya. Itu biaya yang mahal, yang besar. Walau demikian, wanita ini tuh tidak memperhitungkannya. Dia tidak mempermasalahkan harga yang mahal itu tadi. Apakah kita dapat menyebut tindakan si wanita ini sebagai pemborosan? Menurut beberapa orang di situ, di ayat yang keempat, mereka menjawab, iya, itu suatu pemborosan karena harga minyak yang segitu mahal, 300 dinar itu hanya dipakai untuk mengurapi seorang tamu. Sedangkan bisa menggunakan minyak yang lain yang tidak semahal itu. Itu pandangan para tamu dan para murid yang ada di situ.
Mereka tidak melihat alasan yang masuk akal untuk pemborosan itu. Menurut mereka, uangnya lebih baik diberikan kepada orang yang miskin daripada dipakai untuk mengurapi tamu yang ada di situ. Lalu untuk apa? Apa yang mendorong wanita ini mengorbankan minyak yang segitu mahal, minyak narwastu yang segitu mahal untuk mengurapi Tuhan Yesus? Nah, di sini wanita ini menunjukkan penghormatannya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak mempedulikan betapa mahalnya, tapi dia mempedulikan apa yang dia miliki. Dia memberikan yang terbaik yang dia miliki pada saat itu untuk Tuhan. Padahal wanita ini tidak tahu bahwa nantinya Tuhan Yesus akan disalib, dikuburkan. Dan memang kalau tradisi di sana, kalau meninggal itu seluruh badan akan diminyaki sebelum dibaluri minyak sebelum ditutup oleh kain kafan. Begitu ya. Lantas pendapat Yesus bagaimana melihat wanita ini? Yesus sangat menghargai tindakan wanita ini. Menurut Yesus, ia telah melakukan yang seharusnya. Kita bisa baca di ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Maka selama Injil ini diberitakan, peristiwa ini akan selalu kita ingat. Perbuatan perempuan itu tepat dan penting karena bagian dari keterlibatan perempuan itu dalam karya keselamatan Tuhan, dalam kematiannya. Jika kita ingin terlibat dalam karya keselamatan Tuhan seperti wanita tersebut, sebagai wujud kita sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan, janganlah kita terhalang oleh alasan apapun untuk dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh sebab itu, keterlibatan kita dalam karya keselamatan Tuhan itu sangatlah penting. Ya, membutuhkan loncatan yang begitu besar, membutuhkan pengorbanan yang begitu besar dari kita. Nah, mengapa demikian dan bagaimana kita mewujudkan karya keselamatan, kita bisa terlibat dalam karya keselamatan Tuhan? Yang pertama, kita bisa bertindak melalui hambatan. Dengan biasanya kita kalau sudah sayang dengan seseorang ataupun kita mengagumi seseorang, biasanya kita akan memberikan yang terbaik untuk orang yang kita kagumi, untuk orang yang kita sayangi itu tadi. Ya, tapi di dalam Injil Markus ini, di saat para murid dan para tamu yang ada di situ mempertentangkan antara minyak yang begitu mahal, yang seharusnya uang 300 dinar itu bisa diberikan kepada orang miskin, tetapi dia memakai minyak narwastu itu yang seharga 300 dinar untuk mengurapi Tuhan Yesus. Artinya di sini bahwa Tuhan Yesus itu ingin mengajarkan kepada kita. Kita tahu ya, di Injil ini itu lebih baik kasihkan orang miskin aja. 300 dinar tuh banyak, dan orang miskin itu pasti membutuhkan uang 300 dinar itu karena mereka bisa makan, bisa mencukupi kebutuhan mereka. Tapi Tuhan Yesus bisa memberikan pandangan yang lain, bahwa kita memang sebagai umat Kristen, umat pilihan Tuhan, kita memang harus membuka diri dengan lingkungan yang ada di sekitar. Kita diajarkan untuk mengasihi sesama kita, karena kita juga pasti mengenal hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di saat mereka mempertentangkan tentang keberadaan orang miskin itu tadi, artinya keterlibatan kita menjadikan kita berpihak dan bersedia membela kaum miskin. Kaum miskin di sini ini bukan hanya miskin secara materi, tetapi miskin secara rohani. Dengan kita memberikan pengharapan dan kehidupan bagi
si miskin. Karena itulah inti dari karya keselamatan Tuhan. Bahwa Tuhan itu mengasihi, memberikan karya keselamatan tidak hanya eksklusif, tapi inklusif. Bukan hanya untuk kita saja, tapi kita harus membagikannya kepada orang lain. Dan dalam Injil ini, orang miskin itu menjelaskan bahwa ya kita memberikan kepada semua, tidak memandang itu kaya atau miskin. Ya, jadi karya keselamatan Tuhan itu tidak hanya untuk kita sendiri, tapi kita berikan kepada yang lain. Kita bagikan kepada yang lain bahwa karya keselamatan Tuhan itu begitu besar. Dan yang kedua, melampaui hukum, untung, dan rugi. Bagaimana kita melihat bahwa perempuan ini memberikan minyak narwastu yang begitu mahal. Tentunya kalau kita berpikir secara duniawi, wah rugi, gaya opo. Ngasih Tuhan Yesus mek ngurapi kaki pakai minyak sing larang-larang. Kalau kita memikir untung dan rugi pasti banyak ruginya daripada untungnya. Tapi maukah kita untuk merubah pemikiran tersebut? Dalam hal kita memberikan persembahan, baik itu materi maupun non-materi. Kita apakah masih menghitung untung dan rugi? Aku tak persembahan akeh, dan nanti aku dapat berkatnya akeh. Aku tak persembahan dikit, kok berkatku dikit. Terkadang secara manusiawi kita sepintas ya, terkadang itu mempunyai pemikiran seperti itu. Tapi di sini Tuhan itu mengajarkan bahwa karya keselamatan Tuhan itu tidak melihat untung dan rugi. Kalau kamu memberi banyak, kalau kamu memberi banyak kepada orang lain, kamu akan diganti dengan yang banyak lagi. Kalau kamu memberi sedikit, kamu akan dapat sedikit. Sama seperti dari tema ibadah yang tadi kita baca. Kalau kamu menanam, kalau pohon itu pohon yang baik, dia akan berbuah baik. Tapi kalau pohon itu jahat, tidak baik, maka akan berbuah yang tidak baik. Jadi di sini mari kita kembali memandang karya keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebagai umat yang sudah diselamatkan, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak memandang untung dan rugi. Kita membagikan kepada siapapun kasih keselamatan Tuhan. Tidak memandang orang itu kaya atau miskin. Berapa banyak yang kita keluarkan, berapa banyak yang kita rugikan. Rugi waktu, tenaga, uang, semuanya. Tapi kalau untuk kemuliaan Tuhan, apa yang kita punyai kita berikan kepada Tuhan yang terbaik. Seperti wanita ini. Dia rela memberikan yang terbaik, yang termahal yang ada di miliknya. Dia tidak menganggap itu rugi. Tapi dia ingin memberikan yang tulus kepada Tuhan, yang terbaik kepada Tuhan. Hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena dalam masa Minggu Palmarum ini, masa Prapaskah ini, mari kita terlibat dalam karya keselamatan Tuhan. Dengan kita memberikan seluruh kehidupan kita yang terbaik untuk Tuhan. Tidak perlu kita menghitung untung dan rugi. Tapi mari kita melekat kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan, niscaya keselamatan itu akan kita terima. Dan bagaimana kita berperilaku, berkehidupan yang mencerminkan orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Karya keselamatan Tuhan itu tidak eksklusif, tapi inklusif. Tidak hanya untuk kita saja, tapi kita harus membagikan kepada yang lain. Karena kita diajarkan di dalam hukum kasih bagaimana kita mengasihi sesama dan mengasihi diri sendiri.
Mari kita memuliakan Tuhan tanpa batas, sebagaimana perempuan yang meminyaki Tuhan Yesus dengan terus bersedia memberikan yang terbaik yang dimilikinya, sambil menantikan penggenapan janji Tuhan akan keselamatan kita kelak. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saat teduh bagi kita. Amin. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita ikrarkan kembali pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, sudah selayaknya jika kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan. Hendaknya kita juga berkenan mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Seperti Tuhan berfirman dalam Keluaran pasal 35 ayat 5 yang berbunyi demikian. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga. Bersama dengan persembahan yang sudah kita persiapkan sebelumnya, mari kita menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, kita nyanyikan bait yang pertama dan ketiga. Di sini aku bawa. Persembahan hidupku semoga berkenan, berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kebaikan, kasih karunia-Mu yang sudah Kau berikan kepada kami, Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah begitu indah kepada kami, ajar kami dapat menjadi
pelaku karya keselamatan yang berasal dari Tuhan. Ajar kami dalam kehidupan kami memancarkan bahwa kami orang yang telah diselamatkan oleh Engkau, bahwa karya keselamatanmu telah nyata dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan atas apa yang sudah kami miliki, apa yang kami bisa, entah itu waktu, tenaga. Di saat Engkau mengutus kami, di saat Engkau memerintahkan kami akan siap untuk melaksanakannya. Teringat Tuhan akan bangsa dan negara ini di masa pandemi seperti sekarang ini, di mana kami harus beribadah dari rumah, anak-anakmu juga harus bersekolah dari rumah. Terkadang ada juga dari beberapa kami yang harus bekerja dari rumah, melakukan aktivitas hanya ada di rumah. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menuntun kami, melindungi kami, menaungi kami. Malaikat-Mu selalu berjaga di sekitar kami, sehingga kami dapat tetap merasakan kasih setia-Mu walaupun kami melakukan aktivitas kami di rumah. Tuhan, kami serahkan pemimpin bangsa ini ke dalam tangan-Mu, dari Bapak Presiden sampai ke staf jajaran yang paling bawah, RT RW. Kiranya Tuhan berikan hikmat yang berasal dari Tuhan dalam memimpin bangsa ini. Tuhan tak berikan hati untuk takut akan Engkau, sehingga apapun yang menjadi keputusannya, semuanya berasal dari Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GKJW Jemaat Rosopo. Kami berdoa untuk Pak Pendeta Yudi Heri Setiono. Tuhan pakai hamba-Mu dalam melayani jemaat-Mu di GKJ Rosopo ini. Tuhan naungi kesehatannya, Tuhan naungi dengan kasih setia-Mu, sehingga Bapak Pendeta-Mu ini Tuhan dapat memimpin kami jemaat-Mu, agar kami selalu takut akan Engkau. Tuhan berkati keluarganya dalam setiap apa yang dilakukan dan kerjakan. Kiranya dapat memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan juga berkati Bapak Ibu Majelis dalam pelayanan mereka kepada jemaat. Ajar mereka untuk takut akan Engkau, mengerti akan kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat mempunyai hati yang melayani dan dapat memberikan yang terbaik untuk Engkau atas apa yang mereka miliki. Tuhan, kami juga serahkan jemaat-Mu, jemaat GKJ Rosopo, entah itu yang sakit, dalam kondisi sakit, Engkau sembuhkan. Apabila ada yang sedang dalam masalah, pergumulan, kiranya Tuhan berikan jalan keluar. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan rencana kami dalam pembangunan gedung gereja. Engkau tahu yang terbaik, Engkau kirimkan berkat-Mu melalui siapapun Tuhan, sehingga kami dapat menyelesaikan pembangunan gereja ini, sehingga nama-Mu akan dimuliakan melalui gereja ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Anak-anak-Mu yang harus bersekolah dari rumah, kiranya Tuhan juga berkati. Para orang tua yang membimbing anak-anak-Mu dalam bersekolah di rumah, Tuhan berikan hikmat yang berasal daripada-Mu. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang tahu apa yang menjadi kerinduan kami, kebutuhan kami, segala apa yang kami pikirkan dan rasakan. Ajar kami untuk selalu berpengharapan kepada-Mu Tuhan. Dan kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami akan menutup doa kami seperti doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memuliakan Tuhan itu membutuhkan tindakan yang luar biasa,
yang melampaui hitung-hitungan untung dan rugi. Semua kembali kepada niat kita. Karena itu janganlah menunggu, apalagi menunda jika ingin melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan dengan memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Mari kita memuji dari nyanyian Kidung Baru nomor 126 ayat yang pertama, Tuhan memanggilmu. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita kembali ke dalam kehidupan nyata. Jadilah berkat bagi sesama selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berkarya di dunia ini. Dan terimalah berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dan sampai Kristus datang kembali ke dunia. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, teruslah kita arahkan rasa percaya kita kepada Tuhan dan janganlah lengah sedikit pun. Karena penggoda itu terus merancangkan kejahatan supaya kita jatuh di dalam dosa. Untuk itu teruslah andalkan Tuhan dalam segala lakumu. Walau ibadah ini berakhir, tetapi percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan kita tidak berakhir. Bertekunlah di dalam doa, serta perkenankan Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita, serta tetap percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Tetap semangat dan ikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.